Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Habib An-Najjar radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang mujahid yang mungkin sebagian kaum muslimin kurang mengenalnya. Padahal kaum muslimin sering membacakan kisahnya di dalam Al-Quran Al-Karim, surat yang sering sekali mereka baca. Akan tapi tidak semua manusia kaum muslimin khususnya mengambil ibrah daripada kisah tersebut. Allah mengatakan tentang Habib An-Najjar, kisahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Yasin. Allah katakan, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Kasih pelajaran buat mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permisalan dari kami tentang satu desa yang kami utus kepada mereka para rasul. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Manakala kami mengutus kepada desa tersebut, kami utus 2 rasul. Akan tetapi mereka mendustakan 2 rasul tersebut. Maka kami tambah 1 lagi menjadi 3 rasul. Dan mereka mengatakan kepada kaumnya, kami adalah para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jamaah, di luar dugaan, 3 rasul mereka dustakan. Mereka katakan, qalu ma antum illa basyarun mithluna. Kalian itu tidak lain tidak bukan kecuali cuma manusia sama seperti kita. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kalian itu tidak lain tidak bukan kecuali para pendusta saja. Maka mereka menjawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Allah itu lebih tahu siapa rasul-rasulnya, dan kami adalah para rasul Allah sebagai saksinya, dan tugas kami tidak lain kecuali sebatas menyampaikan saja sudah. Ternyata mereka mengatakan, mereka ancam Nabi tersebut. Qalu tayyarna bika wa biman ma'aka. Bahkan dengan kehadiran engkau justru kami anggap itu adalah kesialan. Kau datang ke kampung kami, kau larang ini, kau perintahkan ini, itu adalah kesialan bagi kami. Dan juga orang-orang yang mengikutimu. Maka mereka para rasul orang yang bersabar, mereka katakan, qala ta'irukum indallah. Kesialan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian mendustakan para rasul, Allah turunkan kesialan kepada kalian. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Memang demikianlah kalian. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan sama saja bagi kalian. Karena sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ternyata mereka mengancam para rasul tersebut. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Hai para rasul, orang-orang yang mengaku para rasul, orang-orang yang mengaku utusan, kalau kalian 1, tidak menghentikan dakwah kalian, 2, kalian masih melanjutkan dakwah kalian, maka kami ancam kalian dengan 2. 1, kami akan rojam kalian, kami akan lempari batu sampai kalian mati, atau kami akan siksa kalian dengan siksa yang sangat pedih. Habib An-Najjar radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan khabar bahwasanya 3 orang rasul ini sedang diganggu, 3 orang rasul ini sedang dicaci, 3 orang rasul ini sedang diintimidasi, diteror oleh mereka kaum musyrikin. Maka dia bergegas untuk menemui para rasul tersebut, untuk membela para rasul. Allah katakan dalam Al-Quran, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Maka datang dari ujung kota, mendekat kepada 3 para rasul tersebut, kemudian memberikan pencerahan kepada warga masyarakat. Hai orang-orang desa, hai warga-warga kampung, ikuti mereka, mereka ini rasul, mereka ini utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian, membimbing kalian menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti mereka, mereka adalah para rasul.
ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti mereka. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta upah kepada kalian. Mereka nggak minta upeti, nggak minta pajak, nggak minta upah. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membimbing kalian supaya kalian selamat daripada azab Allah, masuk ke dalam surganya. Ikutilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka adalah para pembimbing. Ikuti jalan mereka. Kemudian Habib An-Najjar menjelaskan kepada kaumnya, tidak pantas bagiku menyekutukan Allah. Kalau Allah menimpakan kesialan kepadaku, sungguh tidak ada Tuhan-Tuhan kalian yang bisa menolong aku. Tidak ada yang bisa menyingkapkan kemudaratan yang menimpa pada diriku kecuali cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh aku melakukan penyimpangan yang sangat jauh. Ini kata Habib An-Najjar. Ayat berikutnya Allah katakan, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Tiba-tiba Allah katakan, hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Kenapa jamaah? Kenapa Allah mengatakan demikian? Ada apa dengan Habib An-Najjar? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Habib An-Najjar radhiyallahu ta'ala anhu dipukul oleh kaumnya, ditinju oleh kaumnya, diinjak-injak tubuhnya sampai ususnya keluar daripada duburnya. La ilaha illallah. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Demikianlah orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Habib An-Najjar pun meninggal, mati di jalan Allah, seorang mujahid yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin. Ketika Habib An-Najjar terkapar sudah tubuhnya, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan tentang Habib An-Najjar, qila dukhulil jannah, hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga. Habib An-Najjar ruhnya masih hidup jamaah. Dia katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, seandainya mereka orang-orang kampung itu mengetahui apa yang aku dapati di sini. Seandainya mereka warga desa itu mengetahui apa yang terjadi pada diriku. Apa yang terjadi pada Habib An-Najjar? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah ampuni dosa saya. Allah mengampuni dosa bagiku dan Allah muliakan saya. Demikian Habib An-Najjar. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berlalu para pembela-pembela agama, dan akan selalu ada pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak takut mati, yang bahkan mereka mengharapkan kematian, ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah Anda antri untuk menjadi bagian berikutnya? Tidakkah ada keinginan pada diri Anda untuk menjadi tentara Allah? Tidakkah ada niat pada diri Anda untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah ada semangat untuk Anda menyusul orang-orang terbaik yang telah menjaga Allah, yang Allah pun memberikan kemuliaan bagi mereka? Demikian, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.